ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ada desas-desus yang terus berkembang di ruang publik soal Prabowo mulai melepaskan Jokowi. Hubungan mereka dikatakan telah renggang. Soal ijazah Jokowi misalnya. Orang-orang itu terus membuat imajinasi bahwa Prabowo tidak memberikan komentar yang artinya mendukung kecurigaan beberapa oknum. Tapi semua itu sebenarnya hanyalah khayalan para pembenci Jokowi. Hubungan Jokowi dengan Prabowo itu bukan saling menguasai, tapi saling menghormati. Prabowo butuh sosok Jokowi untuk memberikan nasihat atas banyak persoalan bangsa. Sementara Jokowi juga ingin legasi yang telah ditinggalkannya tetap lestari, kalau bisa berkembang dengan lebih baik. Bagaimanapun, Prabowo adalah presiden yang didukung penuh oleh Jokowi. Akhirnya Prabowo kembali buka suara untuk menegaskan dukungannya terhadap Jokowi. Prabowo yakin isu tersebut hanya mengada-ngada. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 5 Mei 2025, Prabowo secara terbuka menyampaikan dukungannya kepada Jokowi terkait polemik ijazah palsu. Menurut Prabowo, orang-orang yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi setelah 1 dekade mengabdi itu melecehkan jasa dan reputasi Jokowi sebagai pemimpin nasional. Dengan nada bergurau, ia mengatakan, masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan? Pertanyaan tersebut bentuk sindiran pada pihak-pihak yang sibuk mengungkit perkara administratif yang telah lama selesai. Prabowo juga membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai presiden boneka yang dikendalikan oleh Jokowi dari belakang layar. Isu ini merebak bersamaan dengan kemesraan politik yang ditunjukkan keduanya sejak pemilu 2024. Hingga banyak pihak menilai Prabowo hanyalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar, kata Pak Prabowo. Ia menjelaskan bahwa komunikasi intens antara dirinya dan Jokowi merupakan bagian dari konsultasi yang wajar dalam proses transisi pemerintahan. Mengingat Jokowi memiliki pengalaman 10 tahun sebagai presiden. Selain Jokowi, Prabowo juga rutin berkonsultasi dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Kalau bisa menghadap Gus Dur, Pak Harto, Bung Karno, saya juga mau, ujarnya. Dukungan Prabowo ini muncul saat Jokowi tengah mengambil langkah hukum atas tuduhan ijazah palsu yang dituduhkan kepadanya. Jokowi melalui kuasa hukumnya Yakub Hasibuan melaporkan sejumlah individu ke Polda Metro Jaya. Di antara nama-nama yang dilaporkan tersebut termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, aktivis Tifauzia Tiasuma, Lismon Sianipar dan 2 lainnya berinisial ES dan K. Para penuduh Jokowi itu rata-rata menggunakan gambar dari internet untuk merangkai berbagai asumsi bodong yang tujuannya untuk menyerang keaslian ijazah Jokowi. Padahal pengunggah gambar tersebut tidak diketahui siapa, tapi mereka menggunakan data tidak jelas tersebut sebagai bukti, padahal diragukan keasliannya. Sekarang masing-masing pihak terkejut ketika Jokowi benar-benar mengambil langkah hukum. Pasalnya, sejak dulu Jokowi tidak menganggap isu tersebut serius. Saat itu Jokowi memaklumi pihak oposisi akan menggunakan segala cara untuk menyerangnya. Namun, setelah dia tidak lagi menjabat sebagai presiden, isu tersebut terus saja disebarkan oleh orang-orang yang tidak memiliki bukti.
Jokowi sudah mengingatkan agar segenap pihak menghentikan ulah mereka. Tapi bukannya berhenti, mereka malah semakin menjadi-jadi. Oleh sebab itu, akhirnya Jokowi mengambil langkah tegas sebagai efek jera. Indonesia ini adalah negara hukum. Mereka tidak boleh menyerang individu lain atas nama kebebasan. Kuasa hukum Jokowi menyebutkan telah menyerahkan 20 objek video sebagai bukti keterlibatan para terlapor. Tuduhan ini dinilai sebagai pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jokowi sebenarnya tak mau menanggapi isu tersebut, tapi ternyata malah berlarut-larut. Saya telah dihina sehina-hinanya, kata Jokowi. Ia juga menyatakan bahwa ijazah bukanlah objek penelitian ilmiah, melainkan dokumen resmi yang keabsahannya sudah tidak perlu lagi diragukan. Jokowi telah sampai batas kesabarannya. Orang-orang itu harus mendapatkan pelajaran agar tidak mengulanginya lagi di masa depan. Dukungan Prabowo pada Jokowi adalah bentuk kedekatan hubungan keduanya. Sejak dulu Prabowo memang selalu siap pasang badan seandainya ada yang menghina dan menyakiti Jokowi. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang merasa sakit seluruh kader Gerindra, kata Pak Prabowo. Pernyataan tersebut meski memang tidak berkaitan dengan isu ijazah palsu, merupakan bentuk komitmen Prabowo untuk membela Jokowi ketika ada orang-orang yang ingin menyerangnya. Pernyataan itu juga bukti bahwa Prabowo dan Jokowi saling melengkapi, bukan saling membebani. Selama ini para penyerang Jokowi itu beranggapan jika hubungan Prabowo dan Jokowi hanyalah hubungan sesaat demi politik. Selama ini para penyerang Jokowi itu beranggapan jika hubungan Prabowo dan Jokowi hanyalah hubungan sesaat demi politik. Mereka juga menarasikan Prabowo berjarak dengan Gibran. Tapi faktanya hubungan keduanya sangat dekat. Satu sama lain saling melindungi dan menguatkan. Ketika Prabowo mendapatkan serangan, Jokowi juga selalu setia membelanya dengan argumen yang logis untuk menunjukkan serangan-serangan itu tidak memiliki pijakan yang konstruktif. Prabowo menunjukkan bahwa ia mengedepankan prinsip keadilan dan integritas, bukan sekedar popularitas atau respon sementara terhadap tekanan publik. Tindakan membela Jokowi, terutama dalam menghadapi isu yang telah berkali-kali dibantah secara resmi, adalah bentuk keberpihakan pada rasionalitas dan atas nama ketertiban hukum. Indonesia telah belajar bahwa rivalitas politik bukan alasan untuk terus berseberangan setelah pemilu usai. Justru dengan mengedepankan kolaborasi, para pemimpin bisa mendorong stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Isu ijazah palsu Jokowi sesungguhnya bukan barang baru. Sudah sejak periode pertama ia menjabat, tudingan ini muncul dari berbagai arah. Namun, hingga kini tidak satupun gugatan itu berhasil membuktikan tuduhan mereka secara hukum. Universitas Gadjah Mada sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus sah Fakultas Kehutanan. Dokumen akademik Jokowi juga telah diverifikasi KPU dalam 2 pemilu sebelumnya. Maka terus menggiring isu ini ke ruang publik tanpa dasar hukum yang kuat hanyalah bentuk lain dari kampanye kebencian. Dukungan Prabowo terhadap Jokowi dalam isu ijazah palsu menunjukkan sikap Prabowo. Bagaimanapun, isu itu telah berkembang secara tak terkendali. Sikap Prabowo itu juga bukti yang menepis kerenggangan hubungannya dengan Jokowi. Kasus ijazah palsu adalah orkestrasi kedunguan para pembenci Jokowi. Mereka sebagai kelompok terdidik mestinya mengedepankan objektivitas dan nalar kritis, bukan menuruti kebencian sehingga terjebak dalam ilusi. Semoga masyarakat mengambil pelajaran dari kasus ini. Jangan sampai membutakan akal sehat karena dendam dan kebencian. Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan pihak lain. Semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk Jokowi.